Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika dan hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang sebelumnya kita bahas sampai dengan menyederhanakan bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Sebelum berlanjut ke materi pembelajaran, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tetap berharap kepada Allah, semoga kita senantiasa dimudahkan dalam mempelajari setiap materi pembelajaran. Oh ya, Bapak sampaikan, jangan lupa kalian tulis dan catat setiap materi pembelajaran yang ada dalam video ini, kemudian setiap latihannya kalian kerjakan dengan seksama. Sebelum melangkah ke pembelajaran berikutnya, terlebih dahulu Bapak ingin mengingatkan dan menyampaikan materi yang berbentuk latihan di pertemuan sebelumnya. Nah, kemarin kita membahas mengenai bilangan berpangkat pecahan. Ini rumusannya yang kemarin. Oke, mudah-mudahan kalian masih ingat. Nah, ini. Nah, sekarang kita bahas latihan yang kemarin Bapak sampaikan. Oke, ini latihannya. Kemarin ada 2 contoh yang Bapak sampaikan. Ubahlah bentuk pangkat berikut dalam bentuk akar, ya. Nah, lihat sekali lagi di catatan kalian dan silahkan disamakan. Jika ada jawaban kalian yang belum sesuai, silahkan disesuaikan, ya. Oke, kemarin yang ini 5 pangkat 1/2 itu sama dengan akar 5. Ingat, yang ini A, ini M, ini N, ya kan? Oke, berarti ini bentuk akarnya menjadi akar 5. Kemudian 5 pangkat 1/3 itu sama dengan, oke, benar, akar 3 dari 5. Oke. Kemudian 5 pangkat 2/3 artinya adalah akar 3 dari 5 pangkat 2. Kemudian 5 pangkat 3/4, jawabannya ini akar 4 dari 5 pangkat 3. Kemudian 7 pangkat negatif 1/2, bentuk akarnya menjadi benar 1 per akar 7. Ingat, bilangan berpangkat negatif dirubah menjadi bilangan berpangkat positif dalam bentuk akar. Yang berikutnya 7 pangkat 1/3 itu berarti, oke, iya, benar, 1 per 3 dari akar 3 dari 7. Kemudian 7 pangkat negatif 2/3 itu sama dengan 1 per akar 3 dari 7 pangkat 2. Kemudian 7 pangkat negatif 3/5 sama dengan, oke, benar. Oke, ini jawaban latihan yang pertama, yaitu mengubah bentuk pangkat ke dalam bentuk akar. Sekarang yang kedua, mengubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat pecahan. Oke, perhatikan. Nah, ini kemarin. Ini jawabannya, silahkan sekali lagi disamakan ya. Kalau ada yang belum sama, silahkan disamakan. Oke, akar 7 itu sama dengan, benar, 7 pangkat 1/2. Akar 3 dari 4 adalah sama dengan 4 pangkat 1/3. Ingat konsep A pangkat M per N itu sama dengan akar N dari A pangkat M, itu ya, yang tadi disampaikan. Itu harus kalian pahami konsepnya itu. Sekarang yang ini, pangkat pecahannya adalah 6 pangkat 5/4. Ini A-nya, ini N-nya, ini M-nya. Oke ya, ini menjadi 6 pangkat 5/4. Kemudian akar 7 dari 10 pangkat 5. Bentuknya adalah menjadi 10 pangkat 5/7. Ya. Kemudian 1 per akar 3. Nah, oke. 1 per akar 3. Bentuk pangkat pecahannya menjadi 3 pangkat negatif 1 per 2. Oke. Kemudian yang ini 1 per akar 4 dari 2. Hasilnya adalah 2 pangkat negatif 1 per 4. Kemudian ini 1 per akar 3 dari 9 pangkat 4 itu menjadi 9 pangkat 4/3. Kemudian
1 per akar 4 dari 7 pangkat 5 sama dengan 7 pangkat negatif 5 per 4. Oke ya. Itu jawaban untuk merubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan. Berikutnya mohon diperhatikan. Masih sama, mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Perhatikan, akar 3 dari 3 pangkat 6 itu sama dengan 3 per 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 adalah 2. Oke, jadi 3 pangkat 2. Berikutnya, yang ini akar 3 dari 64 adalah 2 pangkat 6 pangkat 1 per 3 sama dengan 2 pangkat 2. Kenapa 2? Karena sekali lagi kemarin Bapak jelaskan, kalau bilangan berpangkat yang dipangkatkan, sifat bilangan berpangkatnya adalah eksponennya dikalikan. 6 kali 1 per 3 itu sama dengan 2. Dan yang ini, akar 3 dari A pangkat 6, B pangkat 9 itu sama dengan, perhatikan, A pangkat 6, B pangkat 9, pangkat 1 per 3. Hasilnya adalah A pangkat 2, B pangkat 3. Dari mana 2? 6 kali 1 per 3. Dari mana 3? 9 kali 1 per 3. Oke ya. Sekarang yang ini, akar 4 dari 625 per 256. Hasilnya adalah 5 pangkat 4 per 2 pangkat 8, 1 per 4. Oke, ini dibuat bilangan berpangkat. Kan? Oke, berikutnya 5 pangkat 4 itu sama dengan 625 ya. 2 pangkat 8 itu sama dengan 256. Sekarang kalikan. Oke, eksponen dengan eksponennya. Perhatikan hasilnya menjadi 5 pangkat 4 pangkat 1 per 4 hasilnya adalah 5. Kenapa 5? Ini dikalikan 4 kali 1 per 4 itu sama dengan 1. 5 pangkat 1 sama dengan 5. Sekarang ini, kenapa 2 pangkat 2? Dari mana? Ini eksponennya. 8 kali 1 per 4 itu sama dengan 2. Jadi 5 per 2 pangkat 2. Kemudian yang ini akar 3 dari 125 per 343. Hasilnya adalah 5 pangkat 3 per 7 pangkat 3 pangkat 1 per 3. Oke, 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. 7 pangkat 3 itu sama dengan 343. Sekarang berikutnya yang ini kalikan eksponennya ya. 3 kali 1 per 3 sama dengan 1. 3 kali 1 per 3 juga sama dengan 1. Jadi 5 per 7 hasil akhirnya. Oke, itu pertemuan yang kemarin. Latihannya silakan sekali lagi oleh kalian samakan jika ada kekeliruan dari jawaban kalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup Telegram ya. Baik, berikutnya kita akan melangkah ke materi hari ini di pertemuan ke-7, masih berkenaan dengan bilangan berpangkat. Ya, sekarang kita akan bahas mengenai operasi aljabar pada bentuk akar. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Mohon diperhatikan. Perhatikan contoh ini. Ini ada 3X ditambah 2Y ditambah 5X ditambah 7Y. Ingat yang kemarin bahasa kita pembahasan mengenai suku sejenis ya. Di kelas 8, suku sejenis itu adalah suku yang variabelnya sama, pangkat variabelnya juga senilai. Oke. Ini ada 4 suku. Dari 4 suku ini ada pasangan suku senilai yaitu 3X dengan 5X dan 2Y dengan 7Y. Kenapa? Karena variabelnya sama, X dengan X, kemudian ini juga Y dengan Y. Pangkat variabelnya juga senilai, yaitu ini 1, yang ini juga 1, ini Y pangkat 1, ini Y pangkat 1 ya. Oke, maka kalau sukunya sudah sejenis, kita bisa jumlahkan. Lihat sini. Dekatkan 3X ditambah 5X ditambah 2Y ditambah 7Y. 3X ditambah 5X sama dengan 8X. Dan 2 ditambah 7 sama dengan 9Y. Kalau sudah seperti ini tidak dapat dijumlahkan. Kenapa? Karena sukunya tidak sejenis. Oke, variabelnya berbeda. Nah, ini sudah menjadi bentuk sederhana dari penjumlahan 3X ditambah 2Y ditambah 5X ditambah 7Y. Oke. Berikutnya, perhatikan ini, 7P ditambah 5Q dikurangi 3P dikurangi 4Q. Perhatikan, suku sejenisnya adalah 7P dengan negatif 3P. Dan 5Q dengan negatif 4Q. Kita dekatkan. Nah, ya kan, 7P dikurangi 3P
ditambah 5Q ditambah 4Q. 7P dikurangi 3P sama dengan 4P, 5Q dikurangi 4Q sama dengan Q. Kalau sudah seperti ini, sekali lagi sudah bentuk sederhana. Ini tidak dapat dikurangkan. Kenapa? Karena sukunya berbeda jenis. Ya. Berikutnya, nah kalau kalian sudah paham mengenai suku sejenis dan penjumlahan atau pengurangan suku sejenis, maka kita akan terapkan konsep ini pada bentuk akar. Perhatikan sini. 5 akar 2 ditambah 2 akar 2. Ini akarnya sama, senilai ya. Akar 2, ini akar 2. Maka kalau menemukan seperti ini, kita tinggal menjumlahkan 5 ditambah 2. 5 ditambah 2, akarnya kita ambil salah satu. 5 ditambah 2 akar 2. Sama dengan 7 akar 2. Oke, perhatikan akarnya harus sejenis atau senilai ya. Akarnya harus senilai. Perhatikan yang kedua, 7 akar 5 dikurangi 3 akar 5. Ini sudah sejenis akarnya. Oke, kita tinggal mengurangkan 7 dengan 3. Jadi 7 kurangi 3 akar 5. Hasilnya sama dengan 4 akar 5. Oke. Pada pengurangan atau penjumlahan bentuk akar, perhatikan ketika akarnya sudah senilai, maka jumlahkan A dengan B akar C. Ini juga sama, kurangkan A dengan B akar C. Oke. Syaratnya sekali lagi, akarnya, bentuk akarnya harus senilai. Kalau berbeda nilai tidak dapat dijumlahkan atau tidak dapat dikurangkan. Kalau berbeda nilai. Ya. Berikutnya, perhatikan. Operasi berikutnya adalah perkalian. Nah, perhatikan contoh berikut. Akar 2 kali akar 5. Kalau pada penjumlahan, akar 2 tidak dapat ditambahkan dengan akar 5. Kenapa? Karena berbeda, bukan berbeda, karena tidak senilai. Ya, karena tidak senilai. Tapi kalau dalam perkalian ini bisa dioperasionalkan. Perhatikan, akar 2 kali akar 5 itu sama dengan akar 2 kali 5 sama dengan akar 10. Oke ya. Berikutnya, akar 3 kali akar 7 sama dengan akar 3 kali 7 sama dengan akar 21. Oke, berikutnya, akar 2 kali 3 akar 5. Kita kita kalikan akarnya menjadi 3 akar 2 kali 5 sama dengan 3 akar 10. Oke ya. Berikutnya, lihat sini. 5 akar 3 kali akar 7. Berarti, ya benar, 5 kali akar 3 kali 7 sama dengan 5 akar 21. Berikutnya, perhatikan. 2 akar 3 kali 5 akar 2. Berarti sama dengan, benar, 2 kali 5 kali 3 kali akar 3 kali 2. Sama dengan 10 akar 6. Oke, yang ini 4 akar 7 kali 3 akar 5 itu sama dengan 4 kali 3 kali akar 7 kali 5 sama dengan 12 akar 35. Nah, pada perkalian bentuk akar berlaku rumusan sebagai berikut. A akar C kali B akar D itu sama dengan A kali B kali akar C kali D. Ya. Oke, ingat-ingat rumusannya. Kemudian berikutnya, pembagian bentuk aljabar. Lihat sini. Akar 10 dibagi akar 2. Kita rubah menjadi akar 10 dibagi 2 sama dengan akar 5. Oke. Akar 125 dibagi akar 5. Sama dengan akar 125 dibagi akar 5. Sama dengan akar 25. Akar 25 berapa? 5. Oke, benar. Berikutnya, akar 81 dibagi akar 9. Itu sama dengan, akar 81 kan 9 ya. Akar 9 itu juga 3. Berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Walaupun ini bukan bentuk akar nih ya. Ini bukan bentuk akar. Ya. Lagi ini bukan bentuk akar. Tapi sebagai contoh, bolehlah seperti ini. Yang bukan bentuk akar pun kita bisa membaginya. Oke. Perhatikan ini. Akar 81 dibagi akar 9. Bisa juga seperti ini kan caranya. Akar 81 dibagi 9.
sama dengan akar 81 dibagi 9 sama dengan akar 9 sama dengan akar 3. Jadi bisa dua cara. Bisa cara seperti ini, bisa juga cara yang kedua seperti ini. Ya. Terserah kalian mana yang mudah. Oke, dalam pembagian bentuk akar berlaku rumusan akar A dibagi akar B itu sama dengan akar A dibagi B atau akar A per akar B itu sama dengan akar A per B. Ya. Baik. Berikutnya perpangkatan bentuk akar. Lihat sini. Akar 5 pangkat 3. Ingat menjadi hubungan dengan materi kemarin mengenai bilangan berpangkat pecahan. Ini menjadi sama dengan tuh. Akar 5 itu sama dengan 5 pangkat 1 per 2 kali 5 pangkat 1 per 2 kali 5 pangkat 1 per 2. Kenapa ini ada 3 per kali 5 pangkat 1 per 3? Karena ini pangkat 3. Oke ya. Paham ya? Oke, jadi sama dengan 5 pangkat 1 per 2 pangkat 3. Oke, kalikan pangkatnya menjadi 5 pangkat 3 per 2. Ya. Ngerti kan kenapa ini 5 pangkat 1 per 2? Oke, paham ya? Yang ini A-nya adalah 5, M-nya adalah 1, N-nya adalah 2. Ingat materi kemarin? A pangkat M per N sama dengan, iya, akar N dari A pangkat M. Oke. Berikutnya, 2 akar 3 pangkat 4. Oke, berarti sama dengan 2 kali 3 1 per 2 kali 2 kali 3 1 per 2 kali 2 kali 3 1 per 2 kali 2 kali 3 1 per 2. Oke. Perkalian 2-nya ada berapa kali? Ada 4 kali. Berarti sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 1 per 2 pangkat 4. Karena perkalian 3 pangkat 1 per 2-nya pun ada 4. Jadi dipangkatkan 4. Sekarang, oke, eksponennya dikalikan, berarti 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Oke, ya. Nah, pada perpangkatan bentuk akar berlaku seperti halnya, oke, benar, sifat bilangan berpangkat yang dipangkatkan. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan latihan ini, ya. Sederhanakan operasi aljabar bentuk akar berikut. Bapak akan berikan contoh satu saja ya. Akar 18 ditambah akar 50 dikurangi akar 72. Nah, ini saja yang Bapak berikan contoh. Perhatikan. Menjadi sama dengan? Iya. Nih, perhatikan jawabannya. Akar 18 kita sederhanakan. Nah, 2 kali 9. Akar 50 disederhanakan menjadi 2 kali 25. Negatif akar 72 kita sederhanakan menjadi negatif 2 kali 36. Ingat kemarin ketika materi mengenai menyederhanakan bentuk akar, kita cari faktor dari bentuk akar tersebut dan kalikan faktor itu, kemudian tentukan faktornya yang salah satunya adalah bukan bentuk akar. Oke ya, materi kemarin, silakan kalian ingat-ingat lagi. Berikutnya jawabannya adalah akar 9 adalah 3 akar 2, akar 25 adalah 5 akar 2, kemudian akar 36 adalah 6 kali akar 2. Oke, bentuk akarnya sudah sama. Ingat yang tadi? Oke, kita sederhanakan lagi menjadi 3 ditambah 5 kurangi 6 kali akar 2. 3 tambah 5, 8 kurangi 6, 2. Jadi sama dengan 2 akar 2. Oke, kerjakan yang nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 sesuai dengan contoh yang ini. Demikian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi, jika ada yang harus ditanyakan atau kalian belum memahami materi yang Bapak sajikan di video ini, silakan ditanyakan secara interaktif di grup Telegram. Jangan malu bertanya. Jika malu bertanya, Anda akan sesat di jalan. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Tetap semangat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah.